Apa rencana kamu? Ya, aku juga belum tahu, Mbak. Mbak Karina kan menyuruh aku tutup mulut di depan mereka supaya aku bisa memberitahukan semua yang terjadi di sana pada Mbak. Kalau cuma sesimpel itu, ngapain saya suruh kamu? Bisa saja saya membayar orang lain untuk mencari tahu apa yang terjadi di rumah itu. Lalu, sebenarnya apa sih yang Mbak inginkan? Semuanya. Anak-anak saya, suami saya, dan juga seluruh harta kekayaan dia. Makanya, saya minta kamu selalu ada di sekitar mereka. Di rumah maupun di kantor. Tapi ingat Luna, kamu harus memberikan semua informasi itu. Saya tidak ingin gagal. Baik. Saya kasih waktu sampai besok pagi. Sekarang kamu boleh pergi. Kamu pergi sekarang dan cari di mana Mas Roni dan apa yang dia lakukan. Karena tadi dia pergi dengan sangat kesal. Ya, kalau Oda nyari Dan Roni pasti marah sama Oda. Sangkanya dia Oda ngikutin dia lagi. Ya diam-diam Oda, nggak mungkin juga kan kamu nongolin muka kamu di depan dia. Kalau ketahuan gimana? Oda harus ngomong apaan? Oda, kamu jangan suka konyol ya. Lagian kan kamu paling jago suruh cari alasan. Sana cepet pergi. Ya udah, bawel banget. Kamu memang wanita hebat, Monica. Tapi Daniel adalah laki-laki yang bisa menjinakkan wanita hebat. Sialan, dia menghancurkan gua lagi. Ma, tolong Mama jangan menelpon Tania dalam beberapa hari ini. Loh, kenapa? Karena Mas Roni masih sangat marah sama Tania. Dia bisa curiga. Tania, denger Mama. Sudahlah, Mama jangan ngebantah. Kalau sampai Roni tahu Tania masih berhubungan sama Mama, Tania nggak akan bertahan tinggal di rumah ini lagi. Dan kalau Tania sudah nggak tinggal di sini, Mama nggak akan bisa menikmati kemewahan dan kenyamanan lagi. Tapi Mama penasaran, apa sih yang dikatakan Roni? Roni bilang kalau Tania harus seperti Indah untuk mendapatkan cintanya. Dia punya banyak persyaratan, dan salah satunya nggak boleh ada anggota keluarga kita yang nongol di rumah ini. Terus, kamu mau? Enggak. Jangan pernah mau menerima persyaratan itu, Tania. Nanti Mama kasih tahu bagaimana menaklukkan hati Roni. Udah lama, Mama nggak usah cari masalah lagi. Aku sudah melakukan banyak hal untuk mereka. Tapi, mereka pikir aku ini tidak berguna. Aku hanya beban buat mereka. Ya Tuhan, kenapa aku lahir dengan rasa sakit dan masalah? Bodoh! Bodoh! Gua bisa memberikan yang lebih dari ini, ngerti nggak? Tenang bos, tenang. Kami janji, kami akan menemukan Monica lagi. Iya, harus! Tapi harus ada tambahan bayaran ini bos. Gua akan kasih yang berlipat-lipat dari ini.
Sekarang simpan uang itu. Tapi kalau gue sampai kehilangan Monica, gue akan pergi. Bos, lagian si Monica kan udah nggak mau. Ngapain sih masih dikejar-kejar? Biarin aja dia bahagia. Bener kata sobat gue nih. Nah lagian sih bos, punya wajah udah ganteng, banyak duit lagi. Masa sih si bos nggak bisa ngedapetin gadis yang lebih cantik daripada Monica? Gue hanya butuh dia. Ngerti nggak? Iya, ngerti sih bos. Tapi kan tadi juga si Monica nggak mau diajak makan malam sama si bos. Makanya, mendingan makan malam bareng kita aja. Kita bisa kok jadi perempuan jauh lebih cantik dari Monica. Iya dong bos. Aduh, Eka kan udah Cantik lama. kan, cantik. Bos, Bos. Siapapun gak mungkin bisa menentukan pilihan ketika kita berada di persimpangan. Untuk kekuatan untuk memilihnya. Keadaan ini memang sulit. Saya seperti laki-laki yang tidak mempunyai jiwa. Karena saya harus melarang diri saya sendiri untuk tidak menyentuh bunga yang beracun. Saya harus bunuh perasaan saya sendiri. Saya bahkan disiksa oleh keinginan saya sendiri. Keinginan untuk mengubur perasaan itu demi kebahagiaan kakak saya. Tapi kenapa saya masih saja disalahkan? Maaf Den, Ngapain kamu kesini? Oda cuma ngasih tahu makan malam udah siap. Nyonya Tania menunggu Aden di meja makan. Bilang ke Tania, jangan nunggu saya. Tapi Nyonya bilang dia nggak mau makan kalau... Jangan merintah saya. Sana pergi. Pergi. Ngapain udah peduli banget, dia mau makan apa enggak? Bininya mau makan apa enggak? Udah mulu diomelin. Hari-hari nggak penting lagi, teriak-teriakan mulu. Bener-bener dah, orang lain kesalahan, Oda yang disalahin. Dasar. Ada apa sih, Oda? Kok Roni teriak-teriak begitu? Tanya aja sendiri, udah nggak tahu. Nyah, Gimana? Udah ketemu? udah no, udah di teras. Tapi udah dimarah-marahin. Terus? Ya udah tinggal aja. Tapi pas udah masuk dalam, ketemu sama Indah. Terus Indah bilang apa? Yang gak bilang apa-apanya, tapi udah tahu apa yang dilakukan. Mas Roni, cobalah jangan marah-marah sama Sauda. Sauda kan gak tahu apa-apa. Kalau kamu gak mau makan sama Tania, makan aja sama aku. Terus, dan Roni berpikir bahwa Indah adalah wanita satu-satunya yang turun dari langit untuk ada di rumah ini. Udahlah Nya, kalau Nyonya mau makan, udah siapin di meja no. Tinggal makan ya, udah mau pergi. Ya Tuhan, gimana caranya aku mengatasi masalah ini? Aku semakin terpojok. Indah, kamu memang baik, tapi kebaikanmu itu telah menghancurkan hidup aku. Bahkan sialnya, aku gak bisa protes atau bahkan mengusir kamu. Indah, seharusnya memang aku gak menemui kamu. Karena ini masalah pribadi aku. Tapi aku pikir cuma kamu yang bisa bantu aku. Karena kamu tahu tentang semuanya. Dan Mas Roni pasti mau mendengarkan omongan kamu. Tapi nggak mungkin aku bisa melakukannya. Kenapa nggak mungkin, Indah? Kamu tahu kan, aku nggak bisa ikut campur urusan rumah tangga kalian.
Walaupun kalian itu adalah adik-adik iparku. Iya, memang gak mungkin. Tapi dia sangat membenci aku hanya karena salah paham. Aku sudah mencoba untuk menjelaskan semua itu, tapi dia gak percaya sama aku, Indah. Aku juga mau minta maaf sama kamu. Karena selama ini aku salah menilai kamu. Tapi wanita manapun pasti akan merasa terganggu kalau suaminya selalu membandingkan istrinya dengan wanita lain. Enggak, Mas Roni bukan orang seperti itu. Bagaimana gak seperti itu? Bahkan dia bilang sama aku, dia akan mencintai aku kalau aku bisa seperti wanita yang ia cintai. Tolonglah aku, Indah. Kalau kamu bisa bahagia, kenapa aku enggak? Aku ingin seperti kamu. Di rumah ini semua membicarakan tentang kekeluargaan dan kebersamaan. Tapi bagaimana dengan aku dan Mas Roni? Apa sesuai dengan ucapan mereka? Sementara kami berdua terpisah, meskipun kami tinggal serumah. Tolong bantu aku, Indah. Sudahlah Tania, beri aku waktu. Aku harus pikirkan bagaimana caranya aku bisa bicara sama Mas Roni. Kamu tahu kan, hal ini sulit bagiku. Kamu ngerti kan apa maksudku? Terima kasih, Indah. Terima kasih. Kalau kamu pikir kamu itu sama baiknya dengan malaikat, tapi aku akan tunjukkan kalau malaikat itu bisa kalah, Indah. Kamu langsung istirahat ya. Lain kali kamu jangan berurusan dengan mereka lagi. Dan kendaraan kamu biar besok dianterin sama supir aja. Saya pulang. Tapi Rian, tolonglah kamu jangan pergi dulu. Aku masih sangat membutuhkan kamu. Apalagi aku kan masih trauma. Ya, bukan soal itu aja. Saat ini, untuk pertama kalinya aku merasakan sangat kesepian. Jadi aku mohon Rian, kamu jangan pergi ya. Tinggallah berapa saat lagi. Indah pasti sudah menunggu saya. Kamu tahu kan apa yang menyebabkan semua ini? Rian, aku cuma minta kamu tinggal sebentar saja. Bukan selamanya. Sampai aku merasa nyaman, Rian. Oke? Please. Ya? Ayo dong, Rian. Ya? Oke? Yuk. Kenapa nggak makan? Masih marah. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Nggak perlu Mas Roni menyiksa diri sendiri. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Inilah kekurangan saya. Punya istri tapi nggak pernah membuat saya menjadi bahagia. Dan punya kakak yang selalu menganggap saya picik dan juga jahat. Sementara kamu mungkin seperti malaikat. Tapi bukan untuk saya. Mas, aku minta satu hal sama Mas Roni. Jangan terlalu menyanjung aku, Mas. Ini yang menambah keruh suasana di rumah ini. Aku cuma wanita biasa, Mas. Wanita yang punya 1000 kekurangan dan kelebihan, sama dengan yang lain. Kamu bilang istri kamu tidak pernah membahagiakan kamu. Itu karena kamu melihat dari satu sisi saja, Mas. Sisi yang buruk. Dan ketika dia mengajak makan malam, kenapa kamu harus menolak? Seharusnya kamu temani dia, Mas. Biar dia merasa tenang dan tidak minder di hadapan wanita lain. Indah, memperingatkan seseorang bisa dengan berbagai cara.
Dan ini adalah salah satu cara saya untuk membuat Tania menjadi sadar. Tapi tidak dengan membanding-bandingkan dia dengan aku atau dengan siapapun. Seolah-olah aku ini punya tempat khusus di hati kamu, Mas. Sikap itulah yang memicu perselisihan di rumah ini, Mas. Dengan cara itu saya akan membuat Tania menjadi wanita yang baik. Bukan menjadi wanita egois dan berkuasa. Beri dia kasih sayang, Mas. Jangan hinaan, supaya dia merasa nyaman. Saat dia nyaman, dia akan melakukan apapun yang Mas inginkan. Mas mau kan melakukan ini untuk Tania? Untuk kamu, saya akan melakukannya. Bukan untuk aku, tapi untuk hidup kamu, keluarga kamu, istri kamu, dan calon bayi kamu, Mas. Aku ini bukan siapa-siapa. Indah, kamu jangan berbicara seperti itu. Kamu adalah wanita yang spesial di mata saya. Kenapa kamu mengatakan semua ini sama aku, Mas? Sederhana saja. Aku ini wanita, sama seperti Tania, Mas. Kita pasti punya perasaan yang sama. Masuklah, Mas. Tania harus makan tepat waktu. Bukan dia saja yang menderita, tapi bayi yang dikandungnya juga. Aku harap Mas mengerti. Itu yang aku dengar. Bagus kan? Bagus kan? Itu artinya kita tahu apa yang direncanakan oleh Karina. Dan kita juga tahu apa yang akan dilakukan oleh Luna. Sekarang aku bisa melakukan sesuatu agar semua orang berpikir dan semua orang menyalahkan Karina dan Luna. Kapan bos akan keluar? Segera. Aku sebenarnya bisa keluar kapan aja. Aku bisa kabur dari tempat ini. Tapi aku gak mau terjebak. Aku cobalah untuk ngikutin semua prosedur yang ada. Lagian, aku masih bisa mengontrol semua permainan ini dari sini. Baik bos, aku ngerti. Sini kan. Baik bos, aku akan lakuin apapun permintaan bos. Itu yang saya mau. Itu yang saya mau. Ide bagus untuk rencana gue. Ya, sekarang saatnya. Halo, Halo, apa kabar Mbak Indah? ada apa? Nggak ada apa-apa. Aku cuma merasa kasihan saja sama kamu. Ternyata kamu harus hidup menderita. Apa maksudmu? Ya, kamu harus menderita karena telah dibohongi oleh kakak aku, suami kamu, bahkan wanita lain. Katakan saja, apa yang sebenarnya ingin kau katakan? Aku hanya merasa kasihan. Seorang istri duduk menunggu suaminya pulang, sementara suaminya ada di pelukan wanita lain dengan alasan bisnis atau apa saja. Kamu harus sadar, Indah, kalau kamu telah ditipu oleh Rian dan Monica. Ya, memang. Seorang pria sangat senang berada di rumah wanita single yang cantik. Sekarang kamu pikir, apa yang mereka lakukan berdua-berdua gini di tengah malam? Tapi aku percaya sama Mas Rian. Dia suami yang jujur dan simpel. Dan kamu, jangan pernah telepon aku lagi. Urus saja dirimu sendiri. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Sedangkan kamu hanya wanita bodoh yang dibodohi oleh suami kamu dan wanita lain. Mbak Indah, suatu saat Mbak Indah pasti akan sadar.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.